Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab penyakit terbanyak di dunia itu adalah penyakit apa yang menjadi profil daripada klaim asuransi sosial maupun komersial yang ada di Indonesia termasuk di dunia, teman-teman. Penyakitnya itu namanya apa ya, yaitu bagaimana cara kerjanya, dan juga nanti saya akan coba memberikan solusinya dengan pendekatan yang alami tentunya ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman tahu apa sih penyebab daripada penyakit terbanyak di dunia tersebut, itu yang sering disebut dengan yang namanya silent killer itu ya. Kalau teman-teman tahu, hampir 50% daripada terjadinya prematur kematian itu disebabkan karena penyakit ini. Nah, penyakit ini adalah yang menjadi root cause of the problem atau akar permasalahannya. Tantangannya daripada pendekatan medikasi itu adalah memang seperti firefighting, di mana ada satu kebakaran, kita harus menekan cepat gejalanya. Jadi langsung disemprotkan apinya dengan air supaya biar beres ya. Itu makanya kenapa terjadi managing disease dengan suppress symptoms atau gejala tersebut ditekan gitu. Tapi kembali lagi, yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana kita menyelesaikan akar permasalahannya, bukan sekedar hanya menekan ujung permasalahannya. Yuk sama-sama kita bahas, teman-teman. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Apakah itu? Saya langsung masuk dulu biar teman-teman nggak bingung. Yaitu adalah yang disebut dengan namanya resistensi insulin. Ini yang nanti teman-teman nanti akan lihat, oh Mas Ade, berarti kanker itu bisa karena resistensi insulin? Iya. Oh, stroke bisa karena resistensi insulin? Iya. Sakit jantung bisa karena apa? Serangan jantung bisa karena resistensi insulin? Iya. Jadi ini yang menjadi permasalahannya kalau teman-teman tahu. Nah, bagaimana cara kerjanya ya kita bahas sama-sama. Ketika kita bertemu dengan yang namanya makanan, kalau ada karbo, protein, lemak, paling banyak apa, Des? Karbo. Itu ada, kita makannya karbo ya. Termasuk apapun juga sebenarnya, protein pun juga kita makan juga, masuk ke dalam darah kita, otomatis terjadi yang namanya kenaikan gula darah ya, betul ya. Tapi memang kebanyakan yang kita makan adalah biasanya karbo, apalagi karbo olahan berkolaborasi dengan lemak olahan. Nah, dirubah oleh tubuh kita menjadi gula, gula masuk ke dalam darah ya, makanya disebut namanya glukos, diabsorb atau diserap oleh pembuluh darah kita untuk dijadikan sebagai apa, teman-teman sekalian? Dijadikan sebagai energi, tenaga, betul ya, dan juga nutrisi untuk kebutuhan kita gitu. Tapi kebanyakan kalau saya tanya, Des, kebutuhan badan terhadap makanan sama makanan yang kita konsumsikan banyak mana, Des? Kebutuhan kita untuk Ya, kebutuhan kita sama makanan yang kita makan lebih banyak mana? kebutuhan makan kita ya. Fokus Ya, lagi jadi buat. teman-teman kita lihat ya, Desi udah belajar sama saya terus, tapi selalu jadi, oh kebutuhannya banyak, jadi berarti kekurangan dong, Des, namanya defisiensi. Oh, kelebihan. Itu terjadi tahun 1970 ke bawah, Des. Pertanyaannya adalah, di tahun 2025 ke atas, lebih banyak kebutuhannya apa lebih banyak yang dimasukinnya, Des? Yang dimasukinnya. Nah, jadi terjadi kelebihan makanan. Nah, makanya kenapa sisanya akhirnya terpaksa harus disimpan ke gudang gula, yaitu adalah di dua yang dikenal dengan namanya molekulnya namanya glikogen. Jadi ada namanya liver glikogen di hati kita, ada juga yang namanya di otot kita, muscle glikogen. Nah, kebetulan liver dan otot itu kapasitasnya dia terbatas. Liver kita hanya cuma bisa menampung kurang lebih 100 gram itu, berarti kalau hitungannya 1 gram itu protein itu, karbohidrat itu misalnya 4, berarti kalau hitungan per kalorinya berarti kurang lebih 400 kilokalori maksimal kebutuhan yang bisa diserap oleh si liver. Sedangkan di otot, dia bisa menampung sampai 4 kali lipat yang 400 gram. Kalau 1 gram itu protein itu kira-kira atau karbohidrat itu kira-kira 4 kilokalorinya, berarti kurang lebih berarti 1600 kilokalori. Bahkan sebagian ada yang orang bilang otot bisa menampung, kalau ototnya gede bisa menampung sampai 2000 kilokalori ya. Dan itu sebenarnya kebutuhan konsumsi expenditure rata-rata kurang lebih segitu tuh, teman-teman ya. Tapi balik lagi kayak saya katakan tadi, ototnya nggak pernah dilatih, livernya terbatas, makannya terlalu banyak, akhirnya disimpanlah ke dalam sel lemak gitu ya, dimana disitulah akhirnya sisa makanan itu tersimpan gitu. Makanya kenapa sisa cadangan makanan atau energi itu, stored energy itu adanya di lemak tuh, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi, siapa yang membawa makanan itu ke liver atau ke otot kita? Nah, kunci untuk membuka pintu sel di liver dan di otot kita, termasuk di lemak kita, itu adalah yang namanya disebut namanya insulin, yaitu adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas kita melalui beta selnya ya. Nah, itu dia tujuannya untuk mengambil atau menjadi transporter atau Grab atau Gojek kelebihan tersebut untuk disimpan ke dalam sel, dan kalau tidak selnya penuh dia akan taruh di tempat lain. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini, yang jadi tantangan adalah ternyata selain liver dan otot terbatas, akhirnya semua dibuang ke lemak kan, ternyata lemak pun juga memiliki keterbatasan. Jadi kalau kita buat satu investigasi, lemak itu ada yang namanya dari segi ukurannya itu yang disebut namanya hypertrophy, kalau dari segi jumlah lemak itu yang disebut namanya hyperplasia. Nah, setiap orang punya ukuran dan jumlah lemak yang berbeda-beda kalau teman-teman tahu gitu ya. Nah, termasuk juga kayak contohnya misalnya mungkin orang Asia, orang Indonesia, nanti ada lagi mungkin orang Middle East, atau ada orang bule, atau ada orang berkulit hitam misalnya, itu dia secara genetik itu dia berbeda-beda kalau teman tahu jumlah ininya, termasuk juga dalam hal perilaku manusianya gitu, ketika waktu dia lagi muda, lagi kecil sampai remaja, berapa jumlah yang dimiliki oleh masing-masing orang itu beda-beda tuh, teman-teman sekalian. Tapi poin dari cerita ini adalah
bagaimanapun juga meskipun sel lemak dijadikan sebagai sisanya, itu tetap aja sel lemak kita terbatas gitu. Nah, lemak yang ideal itu sebenarnya kan adanya di bawah kulit kita, tapi akhirnya lemak itu bisa ada di mana-mana, nanti saya akan cerita. Poinnya dari cerita ini adalah makannya kita terus-menerus. Nah, kalau kita buat satu investigasi makan kita, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau ini kita gula darah 90-100, ini makanannya kita. Jam 7 kita makan, jam 10 makan lagi. Begitu turun dikit jam 12 makan lagi, begitu turun dikit jam 3 kita makan lagi, lalu jam 5 makan lagi, kan kita ngopi-ngopi sama teman-teman sore hari, lalu baru makan malam jam 8, nanti kalau masih belum tidur juga jam 10 nanti makan lagi. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita makan terus. Nah, pada saat itu makanya kenapa akhirnya produksi insulin yang terlalu berlebihan ingin memasukkan ke dalam sel, sedangkan selnya terbatas, akhirnya selnya terpaksa harus menolak insulin masuk ke dalam sel. Nah, inilah yang disebut dengan namanya, judulnya hari ini yaitu adalah sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, atau yang disingkat dengan namanya RI atau resistensi insulin ya. Nah, jadi paham ya teman-teman, jadi alasannya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, nah ketika selnya menolak, otomatis berarti gula di dalam darah kita tambah lama tambah naik. Nah, pembuluh darahnya akhirnya penuh dengan gula. Nah, disinilah yang kita bisa lihat, kalau pembuluh darah kita tinggi, atau mungkin kalau teman-teman bisa tahu misalnya fasting glukos kita atau gula darah puasa kita ternyata sangat tinggi, melebihi dari 125 apalagi ke atas, makanya udah disebut dengan namanya diabetes tipe 2. Nah, teman-teman, di situ kita tahu bahwa badan kita boleh katakan itu sebagai yang namanya environment yang toxic atau lingkungan yang penuh dengan racun, bahaya itu ya. Gula darah yang terlalu tinggi itu bahaya sekali ya, dangerous gitu ya. Nah, jadi makanya akhirnya apa, dengan situasi itu badan punya kecerdasan sendiri membuat satu mekanisme regulasi untuk merespons situasi tersebut. Badan itu cukup pintar gitu, makanya kenapa produksi insulinnya terus-menerus dinaikkan. Tapi produksi insulinnya dinaikkan tujuannya apa? Tujuannya terpaksa untuk memaksa ini produksi insulin yang naik ini yang berlebihan itu disebut namanya hyperinsulinemia. Nah, ini adalah teman-teman nanti akan tahu alasan kenapa biasanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, karena produksi insulinnya yang terlalu berlebihan. Nah, produksi insulin berlebihan ini akhirnya memaksakan untuk mengambil kelebihan gula tadi, karena gula darahnya kan terlalu tinggi ya teman-teman, untuk akhirnya dibuang ke tempat-tempat yang sesungguhnya tidak didesain untuk ada lemak di sana. Jadi yang tadi saya katakan, lemak yang sebenarnya sehat itu kan sebenarnya yang di bawah kulit ya, subcutaneous gitu. Tapi lemak yang tidak sehat itu adalah yang disebut dengan namanya lemak yang ada di tempat-tempat yang tidak didesain, disebut namanya ectopic atau disebut namanya visceral fats. Salah satu yang paling populer adalah penyakit apa teman-teman sekalian? Disebut dengan namanya alcoholic fatty liver disease atau non-alcoholic fatty liver disease, disebabkan karena fructose dan kawan-kawan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu. Permasalahannya adalah pola perilaku makan kita yang terlalu berlebihan tuh teman-teman sekalian. Nah, makanya kenapa jadinya akhirnya ini yang jadi masalah. Ukuran lemak kita jadi akhirnya terlalu tinggi gitu. Nah, ukuran lemak kita terlalu tinggi itu yang bahaya sebenarnya dibandingkan dengan jumlah lemak kita yang banyak. Yang lebih parahnya teman-teman sekalian, kadang-kadang melakukan intervensi medis dengan misalnya kayak liposuction dan sebagainya. Teman-teman tahu bahwa yang dibuang itu adalah jumlah lemak kita supaya seolah-olah kita jadi kurus. Nah, tapi ketika jumlah lemaknya makin turun lagi, otomatis lemak yang tersisa akhirnya harus menampung dengan ulah perilaku teman-teman yang tidak pernah dirubah. Nah, jadi akhirnya sel yang tadinya bisa menampung jumlahnya terbatas itu akhirnya jadi kebanyakan harus menampungnya, karena kan sel lemak teman-teman dikurangin gitu dengan operasi tersebut. Makanya justru yang bahaya akhirnya ukuran lemak teman-teman menjadi tambah meningkat dan akhirnya pecahlah itu. Dan ketika pecah akhirnya lari kemana-mana. Ini yang disebut dengan namanya akhirnya terjadi semakin resistensi insulin, akhirnya sel-sel di dalam tubuhnya terjadi proinflamasi dan akhirnya will lead us to the permasalahan yang hari ini teman-teman hadapi ketika medical check-up-nya jelek nilainya, lalu berbagai permasalahan ciri-ciri yang teman-teman rasakan ketika teman-teman mengalami berada dalam situasi yang disebut namanya sindroma X atau metabolic syndrome. Biasanya yang relate hubungannya dengan penyakit hubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Dan itu nanti will lead us to apa, teman-teman? Stroke, heart attack, cancer, dan sebagainya ya. Nah, ciri-ciri daripada resistensi insulin udah saya sering sebutkan beberapa, antara lain adalah akhirnya teman-teman sulit untuk turun berat badannya. Ini balik lagi karena pola makannya. Lalu cepat capek otomatis karena terjadinya yang namanya, kalau istilahnya teman-teman kan, sel kan butuh nutrisi gitu. Tadi kan butuh energi dan tenaga, tapi yang ada selnya menolak untuk menerima energi tersebut karena pintunya, locknya, insulinnya kan nggak kebuka. Nah, makanya terjadi yang namanya internal starvation. Jadi di dalamnya dia mengalami nutrisi yang rendah, tapi di sisi lain gula darah teman-temannya naik gitu. Jadi itu satu keunikan gitu situasinya. Jadi teman-teman kayak mensabotase dirinya sendiri pada saat situasi itu ya. Makanya kenapa akhirnya berbagai respon hadir tuh. Terjadi yang namanya disregulasi atau dis-ease atau tidak seimbang. Makanya disebut namanya penyakit. Makanya kenapa kok jadi pusing, jadi migrain, cepet capek. Dan itu craving sama gula kan, kepengen makan terus gitu, karena di dalamnya tuh kelaparan sebenarnya gitu, padahal gulanya tinggi.